Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pecinta sejarah Raden Kian Santang dan pecinta ziarah kepada wali-waliullah. Di sini saya hanya mengulas apa yang diungkapkan oleh Mukarom Abah Uyut, yaitu seorang juru kunci dari Cipondok. Beliau mengungkap tentang asal muasalnya sebelum nyampe ke Gunung Godog. Oke, sahabatku, dimanapun berada, kita bercerita sedikit apa yang dikatakan oleh guru kunci ini. Perihal ketika datang dari arah Bandung atau Jakarta dan sekitarnya, yaitu melalui Tarogong dan Copong. Yang ke sini adalah Wanaraja, sana Kota Garut. Belok ke sini yaitu ke daerah Cempaka ya, Cempaka. Dari sini belok ke dalam sini ya. Oke. Nah, nanti langsung belok ke arah situ, yaitu perumahan Cimasuk. Gunung Kirtil atau Godog sekarang ini, beliau melalui jalan sini, disebut Cimasuk. Beliau di sini masuk beserta istrinya. Lalu beliau cukup lumayan ya di sini berjuang untuk menemukan ketenangan dan tentunya tidak punya arah sih sebetulnya. Namun beliau di sini bertemu juga dengan beberapa sosok yang cukup bisa dikatakan di sini orang tua yang sangat mumpuni, sampai beliau beristirahat di tempat ini, Cimasuk ini, dan dikatakan katanya di sini ada danau, dan aslinya tentang air kehuripan itu berada di daerah sini, yaitu Kampung Cipondok. Jadi Cikahuripan itu bukan berada di Godog Suci, tapi Cikahuripan itu adanya di Godog. Yang ada di Godog itu ternyata hanya Cikawedukan saja. Cikahuripannya itu tidak ada sebenarnya. Sebenarnya yang aslinya itu di sini. Pertama, Raden Kian Santang menyucikan diri di sini dengan istrinya, beristirahat di sini. Perjalanan jauh mungkin ya dari Bogor menuju Garut. Beliau sungguh berpetualangan di daerah sini, dari tempat ke tempat, sampai banyak kisah yang diceritakan sama guru kunci itu yang sangat luar biasa. Ini kisah yang sangat belum terungkap. Oh, itu yang di atas sana itu adalah Gunung Suci Godog. Aslinya adalah Gunung Kirtil.
Sebelumnya itu Gunung Kirtil. Di sini Raden Kian Santang diceritakan sama juru kunci, dia pernah mengalami kesedihan yang sangat luar biasa ketika istrinya menghilang di hadapannya dengan tiba-tiba. Juru kunci mengatakan kehilangannya istri itu sangat terpukul hatinya Raden Kian Santang. Ya, oke, sahabat, perjalanan ini cukup lumayan ya, tapi tidak terlalu jauh kok. Nanti patokannya itu adalah Desa Lebak Agung. Kita lewati dari desa itu mungkin sekitar 50 meter ya, ada gang menuju ke atasnya. Di kanan ya, di bahu kanan. Di daerah sini itu masih banyak yang terlewati. Nah ini gangnya ya, kita masuk saja karena di sini memang belum ada pembangunan pelang-pelang petunjuk ya tentang makom karohmah di atas sana, bahwa di sana adalah ada, kata juru kunci, ada 10 makom ya, dari mulai sembah dalam kinasihan, sembah dalam pengantin, iya, sembah manggeng, balung tunggal, dan siapa ya, lupa lagi saya ini. Baiklah, kita terus ke atas. Di jalan sini Abah Uyut itu memang cukup dikenal ya. Beliau di sini bisa dikatakan sebagai ajengan juga, berceramah di mana-mana, dan beliau ini adalah ahli qiraah juga. Namun yaitu beliau ini bisa dikatakan ya penglihatannya tidak sempurna, dia buta, tapi dia sangat luar biasa. Sahabatku dimanapun berada, bila mana kalian terketuk dengan sejarah ini, ya, tolong bantu diungkap, karena ini adalah sejarah yang sangat penting ketika perjalanan Raden Kian Santang menuju Gunung Kirtil, yaitu melalui jalan ini. Bukan jalan Ciparai Godog, tapi disinilah tapak tilasnya perjalanan beliau menuju Gunung Kirtil, yang sebelumnya Gunung Kirtil ini yang bisa dikatakan hutan yang sangat bisa, apa kata juru kunci itu, serem gitulah. Sahabatku, jalur ini memang belum ada pembangunan karena memang belum, jarang banget ya terjamah ini. Karena yang mengenal tempat ini hanya baru beberapa saja ya. Mungkin mereka hanya sekedar ziarah saja menemui makam karamah waliullah. Tapi hal pentingnya poin di sini adalah sejarahnya ini yang sangat luar biasa, perlu diungkap oleh para ahli sejarah atau youtuber terbaik di tanah Indonesia ini. Tolong bantulah angkat sejarah ini, bahwasanya kejelasan di mana Raden Kian Santang menuju Gunung Kirtil ini, jalur inilah yang beliau injak ya. Adapun di sini beberapa tempat yang begitu mengesankan ya, saya sempat menemui guha atau goa ya, tapi goa itu karena tidak dirawat sampai tertimbun.
Masyarakat di sini memang takut katanya bahwa di situ ada ular besar, badannya pun sebesar pohon kelapa. Jadi mereka itu pada takut. Sebenarnya yang saya lihat itu seperti ada sesuatu gitu di situ. Teman-teman, ini dia rumah Abah Uyut ya. Juru kunci di sini. Beliau tunanetra juga ya. Namun beliau ini luar biasa. Assalamualaikum. Ini adalah sosok emaknya, istrinya dari Abah Uyut. Dan ini adalah disebut tajuk ya, tempat sholat, tempat ibadah, tempat tawassul Abah Uyut. Dan ini tajuk, lihat sesederhana begini. Yang sebelah sananya itu adalah rumah Abah Uyut. Mereka tinggal hanya 2 orang ya, Abah Uyut dan si emak. Ini halaman depan Abah Uyut. Cukup tinggi. Ke sana itu, ke bawah itu cukup seram juga gitu ketinggiannya. Dan di atas rumah Abah Uyut itu adalah makom keramat, tempat di mana penziarah bertawasul, bertadabur. Sahabatku dimanapun berada, coba ini adalah tajuknya Abah Uyut, juru kunci makam keramat 10 keramat ya. Yang bisa dikatakan kata Abah Uyut yang paling diunggulkan adalah sembah dalam kinasihan ya. Padahal yang saya lihat ya ke sana ada balung tunggal, terus ada Mbah Manggeng, ada sembah dalam kinasihan, dan masih banyak ya di atas sana ini. Oh ya sahabat, saya datang di sini ternyata Abah Uyut itu lagi tidak ada karena dia lagi memimpin doa dari ini sahabat. Nah ini adalah area makam keramatnya ya. Dan itu adalah rumah untuk dimana kita mau berzikrullah atau mau tawasul. Dan di area sini itu makam kalau nggak salah di tanah ini ada 5 ya, ada 5. Dan sebagiannya ada di sebelah bawahnya. Keseluruhannya adalah 10 makom karamah ya. Waliullah di sini. Terima kasih sahabatku, semoga kalian bisa lebih